akan saya coba pandu kick off babak yang kedua Al Jabar yang kali ini langsung melakukan tekanan melalui kaki Dennis, angkat jauh menuju area kotak penalti. Ya jelas satu heading bola. Di sana juga coba dihentikan. Ada Cahya, Sepa. Datang kembali Ridwan Heru, dorong ke belakang pada Sahrul. Masih Sahrul. El Capitano Heru. Kemana ke arah bola dari Heru? Oh, nampaknya mencoba mencari kaki dari Dennis. Dorong ke depan Dennis, tertuju pada Ipung. Masih Ipung, satu tekanan Ipung tertuju pada Dennis. Ipung juga masih sedikit tersendat. Sementara inilah sang senior yang kembali coba dipersiapkan oleh kesebelasan Al Jabar. Nampak jelas kali ini sosok Gilang menjadi motorik tersendiri tentunya bagi kesebelasan Al Jabar. Siapakah pemain yang bakal digantikan oleh Gilang? Masih kita nantikan bersama. Sementara Poptri kembali menekan melalui kaki nomor punggung 15 kali. Angkat kembali Jos Marquez. Masih Jos Marquez dari sektor kanan, dorong ke belakang pada Muklis. Enak sekali Muklis yang coba pada satu tarikan dan pergantian pemain dari kesebelasan Al Otata. Nomor punggung Heru dorong kembali pada Gilang, pemain yang baru saja masuk menggantikan peranan Tata. Oh, tarik ke belakang Gilang. Seva nampaknya kembali sedikit bergeser ke sektor depan. Dennis, masih kita nantikan Dennis, dorong kembali jauh ke belakang. Masih dengan begitu tenang para pemain bertahan dari kesebelasan Poptri mencoba mengawal ketat. Yang jelas ada Ipung, dorong kembali Ipung, Aji, Dennis. Ke belakang kembali pada Galang, pemain yang baru juga masuk di penghujung babak pertama. Gilang, Heru, enak sekali skill. Oh, nampaknya tidak berhasil untuk mengolongi sosok Jos Marquez. Satu umpan kembali dari Syahrul, jauh melebar kemana Syahrul dan jelas begitu mudah. Satu heading bola dari Ipung melambung tinggi di atas Mister Gawang, dan dengan begitu tenang kembali penjaga gawang Nurdin. Cukup tenang kali ini Nurdin yang masih belum mendapatkan tekanan berarti, dan masih kita hentikan dan handball. Nampaknya Sahrul dan anak-anak Al Jabar, servis tendangan penjuru sudah dilakukan. Kembali terjadi perebutan bola, ada Sepa, angkat kembali pada Ipung, terlalu memanjang. Nampaknya Ipung, sementara kembali Ipung dengan ketenangannya, dengan skill yang cukup mumpuni. Nampaknya Ipung, lagi-lagi Ipung langkah kembali dan satu gol kembali terjadi di persis kali ini di depan pengadil lapangan. Nampaknya ada Cuy, luar biasa Mas Cuy. Sorani kembali mampu menghentikan pergerakan dari Ipung. Satu umpan panjang tertuju Bali Babon juga mampu dihentikan oleh penjaga gawang Nurdin. Sementara dari sektor tengah yang jelas satu umpan ada Muklis, mampu dihentikan Heru. Masih Heru, satu dua umpan angkat melebar dan Ipung. Oh, Ipung nampaknya kali ini juga sudah berdiri pada posisi offside, terlepas dari sosok yang bakal digantikan oleh sosok Fahri. Masih kita tunggu bersama, ada Jos Marquez melebar ke sektor sebelah kiri. Jos Marquez angkat kembali Ridwan, masih Ridwan, lagi-lagi Ridwan dengan begitu tenang. Satu dua pemain nampaknya coba mengawal pergerakan Ridwan. Sementara satu umpan derek kembali pada Gali, angkat pada Muklis, sendirian Muklis yang coba kembali beroperasi di sektor kanan. Muklis, enak sekali pergerakan dari Muklis. Dua pemain yang kembali terlibat duel manja di sektor kanan. Ridwan kembali, Ridwan luar biasa. Ridwan kembali dengan ketenangannya. Ridwan yang nampaknya mampu mengecoh dua pemain. Datang Marquez, Jos Marquez, satu tendangan dari Jos Marquez juga masih mampu dihentikan penjaga gawang Sigit. Sementara Gilang ataupun Galang di sana, yang jelas Gilang dorong ke depan jauh tertuju. Nampaknya pada nomor 23 ada Aji Nur Afrizal. Masih Aji, satu umpan membelah lautan yang coba dilakukan Aji, tertuju kembali dan cukup badan
pergantian pemain dari kesebelasan Port Ocui. Al-Jabar, 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 Al-Jabar. Satu sontekan kembali. Ada Muklis. Masih kita nantikan Muklis tertuju kembali pada Ridwan. Terlalu satu umpan, satu ketenangan kembali. Satu upaya dari Popri masih mampu dihentikan. Sementara satu gocekan yang dilakukan oleh Syahrul. Dorong kembali pada Seva, sedikit berputar Seva. Enak sekali anak muda yang satu ini bermain-main di sektor sebelah kiri. El Capitano Heru angkat melebar jauh ke sektor sebelah kanan, tertuju pada Dennis ke daerah Ridwan. Oh, Ridwan, nampaknya kali ini Ridwan mendapatkan marking ketat dari sosok Afan. Begitu kokohnya Afan mampu memenangkan duel tentunya dengan sosok Ridwan. Sementara kembali satu kecepatan Dennis. Masih Dennis, sendirian Dennis, coba mencari rekannya Dennis, dorong ke belakang pada Ipung, juga nampaknya gagal. Sementara, nampaknya Ridwan sudah berdiri pada posisi offside. Dari bahasa mana-mana back to back atau kembali berdiri, masih mencoba mencari keseimbangan 2-0 di babak pertama. Jauh tekanan kembali dibangun oleh tim Popri. Jauh melebar Popri, Ridwan, Ragil, Ridwan kembali. Selalu enak nampaknya pergerakan dari Ridwan. Dua pemain juga mudah sekali dilewati oleh Ridwan. Sosok yang nampaknya menipu mata kita dengan postur yang agak bohai, namun permainan berkelas yang ditunjukkan oleh Ridwan. Gilang masih di sektor pertahanan, nampaknya Gilang, ada Sepa. Gilang kembali dorong pada Wandi Babon. Sementara Syahrul semakin dekat, semakin merapat nampaknya permainan yang dikembangkan oleh kesebelasan Al-Jabar. Yuk kembali, masih kami informasikan untuk jadwal pertandingan besok sore dengan hadirnya sosok M. Robi. Tentunya pertandingan besok sore akan sangat menarik sekali. Kesebelasan Putra Mina Dadap Indramayu akan menghadapi kesebelasan Arafat dari Jakarta Utara. Kembali satu kartu kuning keluar dari saku pengadil lapangan, nampaknya GAG Iliha Gali hadir di turnamen Rocket Cup ke-9 dari Jakarta Utara. Besok sore akan berhadapan dengan Putra Mina Dadap Indramayu. Satu tendangan bebas bagi kesebelasan Al-Jabar. Masih kita nantikan Aji. Satu tendangan melengking juga masih berhasil dihentikan penjaga gawang Nurdin. Luar biasa Nurdin yang sampai saat ini masih dengan konsisten yang begitu luar biasa. Satu tendangan bak panah meluncur jauh ke arah pemain dari Al-Jabar. Masih Al-Jabar oleh kaki galang Dennis, dorong kembali jauh ke sektor depan, masih mampu dihentikan. Sementara ada Sepa dan nampaknya foul kali ini justru dilakukan oleh Sepa. Satu marking tendangan bebas bagi kesebelasan Al-Jabar. Tendangan bebas sudah dilakukan. Jauh tertuju di sana ada Ridwan. Dennis melebar kembali pada Epuka di sektor sebelah kanan. Dennis kembali satu umpan pada Gilang. Masih Gilang, Aji jauh melebar, nampaknya ada Wandi Babon. Satu umpan tertuju pada Sepa, melebar kembali pada Heru. Masih Heru, dorong pada Galang, pemain bertahan yang dimiliki oleh kesebelasan Al-Jabar. Syahrul juga nampaknya masih sedikit tersendat. Upaya dari Syahrul, ada Jos Marquez, Muklis, Jos Marquez kembali, masih Jos. Enak sekali pergerakan dari Jos. Apakah yang terjadi? What happened dari Mas Jos? Yang jelas satu lemparan ke dalam baik kesebelasan Al-Jabar. Sementara Dennis yang banyak sekali beroperasi membantu tekanan dari kesebelasan Al-Jabar. Datang bareng Aji. Satu tehel persis di depan pengadil lapangan. Kita nantikan hanya berjarak sekitar setengah meter dari area box penalti.
Potri. Kita nantikan, iya nampaknya hanya satu tendangan bebas bagi kesebelasan Al-Jabar setelah Wandi Babon. Ia nampaknya harus dihentikan oleh dua pemain bertahan kesebelasan Potri. Indirect free kick pun direct free kick. Ia nampaknya kali baik kesebelasan Al-Jabar. Satu kesempatan, satu upaya, satu kesempatan dari Al-Jabar mampukah memperkecil kedudukan bagi tim Al-Jabar. Yang jelas ada Zamanur, pemain yang kembali dipersiapkan dari tim Potri. Dan ia kembali gagal dan pergantian pemain dari kesebelasan Ridwan. Pemain dengan gaya tersendiri. Kali keluar melebar kembali pada Wandi Babon Heru. Terjadi perebutan bola kembali. Heru Muklis, Heru Muklis. Masih Heru, dorong pendek Heru tertuju, nampaknya Aji melebar pada Sahrul, angkat kembali Sahrul. Kemana ke arah bola dari Sahrul juga. Potri Ragil, satu sotekan kembali melalui nomor punggung 10 kesebelasan. Ada Bokir, angkat melebar tertuju pada nomor punggung 15 Gali, angkat di sana Gali dan jelas Ragil yang sudah berdiri pada posisi offside. Kali ini satu kesempatan coba dibangun kembali. Yang jelas ada Sahrul, masih Sahrul, cukup bersih nampaknya upaya yang dilakukan oleh Sahrul dan satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Potri. Ada Ilham, kembali sonorkan Ilham. Nampaknya di sana ada Gali, satu umpan dari Gali. Entah kemanakah upaya Gali. Yang jelas nomor punggung 11. Di sana ada Jamanur. Yang nampaknya Gali banyak beroperasi di sisi sebelah kiri, menggantikan peranan dari Ridwan yang bermain begitu spekta di babak pertama hingga pertengahan babak kedua. Dennis melebar kembali pada Ipung, masih Ipung sendirian. Ipung sodorkan kemana ke arah bola dari Ipung, masih kita nantikan bersama, kita tunggu kembali. Yang jelas masih terjadi communication, kita nantikan dan masih kita tunggu bersama. Yuk untuk besok sore. Tentunya jangan sampai Anda lewatkan di mana kesebelasan Putra Mina Dadap Indramayu akan menghadapi kesebelasan Arafat dari Jakarta Utara. Keputusan apakah yang bakal diambil oleh wasit setelah terjadi komunikasi antara Dodi dan juga kartu kuning nampaknya keluar dari satu pengadil lapangan Sepa. Nampaknya kali ini mendapatkan kartu kuning dan masih kita tunggu. Yang jelas kartu kuning juga nampaknya diberikan oleh pengadil lapangan kepada Potri dan pergantian pemain dari kesebelasan Potri. Ragil nomor Jabar Pabuaran Kabupaten Cirebon hilang. Sementara kembali satu umpan yang coba dilakukan Avan Paul, nampaknya kembali terjadi di tengah-tengah lapangan. Kita nantikan kembali quick play. Nampaknya kembali langsung dilakukan. Ada Jos Marquez, juga tidak ada teman yang coba merespon satu umpan ataupun upaya yang dilakukan oleh Jos Marquez. Sementara Dennis di sektor kanan, Dennis satu umpan segitiga bermuda juga nampaknya masih berhasil dengan ada Muklis kembali dengan kecepatan Muklis. Sementara Jos Marquez skill coba diperagakan oleh Jos Marquez, dibayar tuntas tentunya skill yang juga diperagakan oleh Syahrul. Sementara Sepa masih terjadi perebutan bola. Sepa nampaknya gagal upaya dari Sepa. Datang kembali di sana Heru melebar jauh satu umpan pitch tertuju Jos Marquez satu umpan dari Jos. Sementara inilah pemain yang baru saja masuk. Yang jelas satu tendangan volley handball nampaknya menyentuh pemain bertahan dari kesebelasan
Al-Jabar. Kita nantikan akankah tendangan ala-ala Meksiko yang akan kita saksikan bersama Jose Marquez. Kita tunggu akankah aksi satu skill yang dipertontonkan Jose Marquez di sini dengan satu tendangan bebasnya ala-ala Amerika Latin. Tentunya masih kita tunggu bersama, dan mungkin inilah menjadi salah satu pemandangan tersendiri dengan satu tendangan bebas ala-ala Amerika Latin yang tersaji di lapangan Roket Desa Tegal Gebuk Jose Marquez. Dan Jose Marquez, tendangan dia begitu keras, dan pergantian pemain Marquez 2-0 masih menghiasi layar monitor kami. Dan nampaknya bola sudah berbelok ke head coach dari kesebelasan Popri Muklis juga kan harus ditarik keluar, digantikan kembali pemain bertahan. Sementara satu upaya gagal. Datang di sana ada Bokir melebar pada Zaman Nur, masih Zaman Nur. Enak sekali Zaman Nur, masih Zaman Nur. Tunggu berbahaya masukin area kotak penalti. Zaman Nur apa makin enak ditonton dengan skill-skill terbaik, dan juga tentunya skill-skill dan satu kesempatan dari Zaman Nur juga masih tercecer begitu jauh. Luar biasa rapatnya pertahanan yang dikembangkan oleh Al-Jabar. Sementara kembali satu tekanan juga gagal dilakukan oleh Popri. Satu upaya melebar kembali pada Bokir, Zaman Nur, Bokir kembali, masih ada Bokir, angkat jauh ke sektor tengah. Bokir nampak mencari nomor punggung 15, ada Gali. Kemana ke arah bola dari Gali? Zaman Nur, masih Zaman Nur, umpan panjang dan Jose Marquez kembali dengan postur yang tinggi mentul-mentul. Tentunya Jose Marquez memenangkan duel bola-bola di dan satu marking kembali. Pergantian pemain dari kesebelasan Dennis, juga satu persiapan dilakukan oleh kesebelasan Popri. Yang jelas ada Ade, pemain bernomor punggung 18. Kali ini coba dipersiapkan, dan siapakah pemain yang bakal ditarik keluar? Yang jelas Ade. Kali sudah bersiap-siap. Pergantian pemain dari kesebelasan Popri punggung 15 ataupun 18. Ya, keluar nampaknya kali ini nomor punggung 7 Jose Marquez, dan digantikan tentunya pemain bernomor punggung 18 Ade Josbus. Ya wes, ya kembali sedikit gurauan, dimana hingga saat ini Al-Jabar masih sedikit kesulitan untuk menembus blokade ataupun pertahanan yang dikembangkan anak-anak Popri dengan skor sementara masih 2-0 untuk keunggulan Popri. Masih kita nantikan respon dari kesebelasan Al-Jabar. Popri semakin enak bermain, satu kecepatan di sana jelas mampu dihentikan oleh Gilang. Sementara Heru, 3 pemain yang coba dihentikan. Jelas kembali satu upaya Ipung, masih Ipung 1, 2, 3 pemain nampaknya coba menghentikan pergerakan Ipung. Enak sekali Ipung yang bermain di sektor kiri, dan satu foul yang kali ini dilakukan gawang. Memaksa kembali Popri. Masih kembali dengan permainan diagonal mereka. Satu umpan segitiga bermuda. Ada Zaman Nur melebar kembali pada pemain yang baru saja masuk. Satu tekanan coba dilakukan Ria, dan satu upaya juga masih mampu dihentikan oleh penjaga gawang Sigit Osigit. Belum berakhir tekanan dari kesebelasan Popri. Satu tekanan balik Yahya, masih Yahya dengan kecepatannya Yahya. Satu umpan panjang coba disodorkan Yahya, jelas kembali sedikit tersendat. Masih kita outfall yang dilakukan Yahya. Satu injakan dari Yahya memaksa kembali, dan tambahan 3 menit untuk pertandingan di sore ini. Ada waktu 3 menit penonton untuk besok sore kembali salah satu partai akan sangat luar biasa.
di mana kesebelasan Putra Mina Dadap Indramayu akan menghadapi kesebelasan Arafat dari Jakarta Utara. Ini kembali satu partai yang akan sangat enak sekali kita saksikan bersama. Punten untuk rekan panitia agar menyalakan lampu. Jebret. Ada. Ya, tekanan kembali. Nampaknya dilakukan Ipung. Masih Ipung. Coba kembali berputar-putar Ipung. Sedikit terlambat nampaknya satu kontrol. Kembali bola sepenuhnya dikuasai Poptri. Luar biasa bola-bola samba dimainkan, melebar kembali pada sosok Bokir juga. Di sana ada Syahrul mampu menghentikan pergerakan dari nomor punggung 10. Yang jelas Bokir yang bermain begitu enak, berubah dari sektor kiri ke kanan, bermain ke sektor tengah. Zamanur gagal kembali Zamanur, sementara satu kecepatan kembali Wandi Babon, Wandi Babon, Wandi Babon, Wandi Babon, Wandi Babon, satu umpan Wandi Babon tertuju di sana. Nampaknya sedikit terlambat pergerakan dari Ipung, sementara dari Jakarta Utara. Luar biasa dan tim-tim besar yang hadir di lapangan Roket Desa Tegal Gubuk. Ada Yahya, dorong kemana ke arah dari Yahya. 1-2 pemain coba menghentikan pergerakan Yahya, sementara satu kecepatan kembali ada Jamanur. Treng teng 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 teng. Akhirnya Putri di penghujung babak kedua 1 gol kembali tercipta. Oh Tuhan, benar-benar satu permainan. Satu kecepatan kembali ada Jamanur. Treng teng 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 teng. Akhirnya Putri di penghujung babak kedua 1 gol kembali tercipta. Oh Tuhan, benar-benar satu permainan yang cukup menarik. Tidak ada egois dengan satu tenang satu bidang. Akhirnya bersamaan gol dari Putri mengakhiri pertandingan babak kedua skor akhir 3-0. Terima kasih, selamat jalan tentunya untuk